haud, masalah telaga, dan masalah surga. Dan selalu ketika kita mengucap atau membahas tentang masalah surga, pasti ada temannya tuh, perang neraka. Yang memang dalam Al-Quran kata ulama, gak mungkin disebut kata surga, pasti setelahnya disebut dengan neraka. Ya, li'adla ya insan, biar manusia gak lupa bahwasanya hidup seseorang itu bainal khaufi war roja. Hidup seseorang harus seimbang antara punya rasa takut dan rasa pengharapan. Gak ada orang yang hidup cuma ngarep doang. Ngarep apa? Ngarep diampunin sama Allah, ngarep dibaikin sama Allah tanpa punya rasa takut. Akhirnya orang yang gak punya rasa takut, selalu kan kita bilang man khaufa salim. Orang yang selamat, orang yang kemungkinan besar selamat, itu orang-orang yang punya rasa takut. Orang yang punya rem dalam perbuatannya, orang yang bisa ngatur gerak-geriknya, itu biasanya orang yang takut. Lagi diri, misal lagi diri di samping jurang apa segala macam, siapa yang selamat? Mereka yang ngerti gerak-geriknya. Kalau seandainya mereka lebih ngelangkah, bakal jatuh. Tapi kalau orang-orang yang mohon maaf belagu, ngerasa bisa, ngerasa aman, nggak bakal jatuh, pasti kemungkinan besar bakal jatuh. Maka dibilang orang yang selamat itu orang yang punya rasa takut. Dan biasanya orang yang nggak punya rasa takut belagu dan bakal celaka. Kita di rumah, kalau nggak ada punya rasa takut nih, pasti di rumah petantang penetek. Bahkan orang tuanya dilawan, empok-empoknya, abang-abangnya nggak ada dihormati. Di kampung yang kita kenal sebagai preman-preman kampung, dalilnya apa sih? Nggak takut sama siapapun. Siapa yang berani membunuh? Gara-gara perasaan itu akhirnya dia nggak ngerti gerak-geriknya gimana. Dan orang yang nggak punya rasa takut sama Allah, nggak mikirin neraka gimana, nggak takut sama neraka, itu akhirnya dia orang-orang yang ngerasa terserah dia mau ngapain. Baru kemarin kita dapat cerita lah, ada orang dia merasa kecewa dalam hidupnya sama Allah. Akhirnya ada satu penyimpangan yang dia lakukan, yang disebut sama orangnya, dan cerita itu dan lakinya ini, tapi sekarang gayanya seperti perempuan. Dibilangin sama orang-orang jangan kayak gitu, dosa, haram, Allah ngelaknat, kita masuk neraka. Apa jawabannya? Terserahlah, ya neraka ada apa beda, ya udah tanggung sekalian, ya neraka surga apa bedanya, kata dia. Akhirnya terus dengan penyimpangan yang berjalan, kenapa tadi? Karena dia udah gak takut sama neraka. Kalau ulama-ulama terdahulu, kenapa sih mereka bisa banget ibadah, semangatnya yang bisa banget jauh dari maksiatnya? Satu, takut masuk neraka, takut gak masuk surga. Setiap keingat neraka cuma baca ayat wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dengar ayat itu doang, barang siapa yang takut sama Allah dan mencegah hawa nafsunya untuk berbuat yang salah, maka tempatnya di surga. Dengar begitu doang pingsan. Pingsan kenapa? Kepikiran selama ini saya selalu nurutin hawa nafsu, jangan-jangan masuk surga. Pingsan. Ada man khaufa maqama rabbih jannata. Mereka-mereka yang punya rasa takut sama Allah, nanti bisa bakal dapat 2 surga di akhirat. Ada yang sampai meninggal. Tapi cerita-cerita kayak gini, cerita-cerita kayak gini itu nggak terjadi sama orang-orang zaman dulu doang, kan? Ya orang-orang sekarang banyak, dan kita lihat guru-guru kita banyak. Mereka-mereka yang ketika lagi tarawih, terus dengar ayat-ayat tentang masalah siksaan, dengar ayat-ayat yang masalah ampunan, itu teriak-teriak. Dan depan kita orang pingsan itu banyak. Jadi kita bilang orang-orang yang hatinya bersih, lembut gitu, dengar nasihat kan nangis ya. Kadang-kadang kalau dengar ayat Quran bukan nangis lagi, pingsan, teriak pingsan. Jatuh, diangkat lagi tarawih. Belum lagi kalau seandainya kita yang sering hadir majlis Habib Umar kalau datang kan kadang-kadang beliau suka ibtihal kan ya, doa itu nyebut nama ya Allah, ya Allah. Itu yang pingsan, yang jatuh, yang udah kayak orang gila, teriaknya banyak tempat kita. Kenapa? Itu dia kebawa dengan perasaan takutnya, ngebayangin gimana akhirat. Makanya kita bilang kan, kenapa kita hidup selalu di antara dua ini? Biasanya kalau orang ngegampangin, orang-orang yang
selalu cuma melihat nama-nama baiknya Allah. Oh, tenang, Allah Ar-Rahim, tenang Allah Ar-Rahman, tenang Allah Al-Ghafur, tenang Allah Al-Wahhab. Iya, tapi jangan lupa ada Al-Muqtadir, ya ada Al-Ghafir, ada Al-Ghafar. Itu semua harus diingetin. Karena kalau Allah punya dua nama itu, biar orang ingat Allah nggak cuma baik, tapi buat yang melanggar juga ada hukumannya. Dan tempatnya disiapin buat orang-orang yang taat sama Allah, ya ada surganya, yang melanggar ada nerakanya. Yang dikatakan api dari neraka itu dipanasin selama 3000 tahun. Ya 1000 tahun dipanasin sampai warnanya merah. Habis itu dipanasin lagi 1000 tahun sampai warnanya memutih. Sampai 1000 tahun lagi dipanasin warnanya hitam. Yang api dari neraka itu 70 kali lebih panas dari api dunia. Api dari neraka yang 70 kali lebih panas dari api dunia. Yang kata para ulama, kalau seandainya bukan majlis ya, kampung nih kampung. Kalau ada seandainya satu kampung diturunin ahli neraka ini, diturunin ahli neraka di tengah-tengah mereka, disuruh nafas, dan suruh ngomong nggak, suruh nafas cuma itu dong, gitu kayak orang banyak beban gitu. Keluar nafas ini sekampung kebakar. Dari nafas yang keluar dari ahli neraka. Makanya sampai orang-orang dulu jangankan di neraka ini, di kuburan ini. Banyak orang-orang dulu tuh wasiat, kalau mau mati kuburin di sana ya. Kalau mau mati kuburin di sana. Bukan sekedar dekat sama orang tua, terkadang pengen dekat sama orang-orang baik kuburan ini. Dan mereka takut dekatkan kuburan orang-orang yang baik. Makanya ada hikayatnya kan, ada cerita. Jadi ada seorang keluarga, orang tuanya orang baik. Orang tuanya orang baik, meninggal. Setelah beberapa waktu, entah seminggu 2 minggu, dimimpiin. Orang tuanya orang baik, anaknya yakin banget, gak punya musuh, gak pernah lewat ibadah. Jadi dimimpiin langsung kurus, rambutnya berubah, keadaannya jelek. Ditanya sama anaknya, ini kenapa ini? Bapak gak pernah punya salah. Gak pernah punya salah sama orang, ibadahnya kita lihat kayaknya baik-baik aja. Kok gini sekarang, ada apaan? Dibilang dufina indana lailah min ahli nar. Fa'asabtu min ikhraqi. Kata dia, semalam nih datang satu orang dikuburin di pemakaman kita, maksud di komplek pemakaman itu ahli neraka. Dia dimasukin, keluar api, semua yang sampingnya kena. Jadi kuburin, disiksa mulai malam itu, semuanya di sekelilingnya kena efek. Itu baru di dunia doang, terus tetanggaan kuburan sama ahli neraka ya. Ada lagi masuk neraka. Udah berkali-kali kita bahas. Adab yang paling rendah, otaknya yang mendidih, dan dia ngerasa itu yang paling parah itu yang paling lemah. Adab. Oke, hidup itu selalu antara pengharapan dan rasa takut. Jangan jadi orang yang takutan aja. Kayak tiap hari takut Allah marah, Allah azab, kayak seakan-akan Allah nggak baik sama sekali. Jangan. Tapi jangan sombong juga. Buat maksiat, gampang, Allah sih pengampun. Allah gampang, Allah sih pemaaf. Itu salah. Makanya Allah ciptakan surga dan neraka. Dan ingatin, kata ulama, kalau kita lagi sehat, lagi enak, banyakin rasa takutnya. Jangan kebalik, jangan. Kadang-kadang kita kebalik, lagi duit banyak, lagi liburan, lagi keadaan enak, ingatnya Allah maha baik, makin mengingat diri. Akhirnya pas lagi jalan-jalan makin gak sholat, lagi jalan-jalan tinggal duhanya, lagi jalan-jalan buka auratnya. Kenapa? Allah maha pengampun. Jangan. Kalau lagi keenakan, ingat Allah bisa nyiksa kita kapan aja. Nah kalau lagi sakit, ya kan, kalau kita kalau ada sakit pasti ingat mati banget kan. Ya Allah, begitu mulu dah. Ya Allah. Tawarin remote juga nggak nafsu dah, tasbih mana tasbih. Ada sakit baru, jangan mikirnya ya Allah, kalau gue mati Allah siksa gue. Jangan. Kalau udah merasa sakit, ingat Allah maha pengampun. Yang mudah-mudahan Allah maafin. Banyakin istighfar, maafin. Kata Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa hasanatun bi rabbih. Jangan sampai ada di antara kita yang meninggal kecuali dalam keadaan husnudzon sama Allah. Dan salah satu target setan itu dia pasti datang. Setiap orang yang mau meninggal, ada yang bilang 1000 setan, ada yang bilang 7000 setan, datang ke samping orang yang sakaratul maut. Apa tugasnya? Pengen bikin orang yang meninggal dalam keadaan terakhirnya benci atau suudzon sama Allah. Semua kenangan jeleknya diingetin,
Ya semua yang mungkin kehidupan gak enaknya diingetin, mau kesel sama orangnya diingetin, kecewanya diingetin, kenapa? Biar kesel sama Allah. Jadi ngadem sama Allah dalam keadaan kesal. Nanti masuk hadisnya Nabi itu yang Nabi bilang, namanya man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Orang yang meninggal dalam keadaan senang pengen jumpa sama Allah, walaupun senang sama dia. Ini akhir ulama kita ngajarin banyak-banyak husnuzan sama Allah. Dan orang yang meninggal benci sama Allah, walaupun benci sama dia ketemu sama dia. Itu targetnya setan. Itu apa namanya an-nar, yang masalah surga dan neraka. Banyak kan sebab-sebabnya dalam Al-Quran, neraka sakor, apa sebabnya neraka jahanam, apa sebabnya neraka nahawiyah, apa sebabnya yang kata Allah dalam Al-Quran, khalidina fiha la yukhaffafu anhum al-'adzab wa la hum yunzarun. Kalau udah meninggalnya masalah kafir, ini lagi nih. Kalau meninggalnya masalah kafir, meninggal dalam keadaan kafir, itu gak bakal keluar dari neraka. Kita banyak pasti berpendapat dan mengira, Allah, aku juga gak mau mati kafir. Iya, semua tadi kita gak ada yang mau banyak mati kafir. Tapi siapa di antara kita yang bisa murtad tanpa sengaja? Pertanyaan di situ Pak. Kalau sengaja kita murtad, alhamdulillah, kayaknya enggak. Tapi siapa di antara kita yang kemungkinan besar bisa murtad tanpa sengaja? Silahkan buka kitab Sulamu Taufik. Ini dibilang di situ murtad itu ada 3 cara. Bid'ah 3. Ada yang pertama dengan keyakinan. Yakin apa? Yakin misalnya Allah bukan satu-satunya Tuhan. Yakin misalnya Allah, ya apa namanya, gak mampu ngurusin dia dan gak bisa ngasih dia rezeki. Sebagian bilang ini bisa bukan cuma dosa besar, bisa kafir di sini. Dia yakin bahwasanya ada Tuhan selain Allah, yakin ada kekuatan selain Allah. Syirik, dia bisa masukin murtad, bisa disyirik. Jadi kita syirik aja banyak yang gak sengaja. Kali-kali kita bilang masalah adat-adat kita nih. Ya adat-adat kita yang kita gak tahu dalilnya, dan kadang kita yakinin keiyaannya gitu. Bagaimana pas saja di satu tempat ada tanya, ya, kalau seandainya di antara kita ada yang lagi hamil perempuan, terus terjadi gerhana bulan, apa yang harus dilakukan? Masuk kolong kasur besar, kasur bukan kolong yang gimana sekarang jadi? Masuk lemari bukan serut. Masuk bini gua, kita kemungkinan hancur, lemari hancur, bini gua sakit. Biar kenapa memang? Soalnya kalau ini gua terbelah sekarang pasti kebanyakan begitu. Yakin banget? Ya kebanyakan begitu saja yang kita bilang. Ya kita kadang suka syirik gak sengaja, kita meyakini ada satu kekuatan sebab selain Allah. Tapi mana ya anak sinar gerhananya kan emaknya, sampai gak emaknya yang belah. Kan menjadi anak yang belah di dalam siapa atau anak emaknya yang meceng, anak yang belah. Ada lagi kemarin bilang, ada lagi yang cerita di sini beda lagi Ustaz, katanya aman kalau udah 10 bulan belum keluar disuruh masuk kandang kebo katanya. Biar apa ya? Terjadi lahiran, Masya Allah. Anak disuruh main kebo bulan pertama kali. Apa ya? Nah begitu Ustaz, pokoknya kalau masuk kandang kebo lagi Insya Allah sehari keluar. Oh Masya Allah berarti. Makanya kita bilang ada hal-hal syirik di antara kita yang kita iyakan dan kita yakini itu bukan berjalan selain dari Allah kayaknya gitu. Banyak yang dari kita yang mau murtad, kita gak bakal mau, tapi murtad secara gak sengaja itu yang seru. Itu menagi keyakinan ya. Belum lagi nanti keyakinan kita masalah rezeki. Kayaknya kalau gak kerja di sini gak bakal kaya gitu ya. Kalau gak kerjain ini gak bakal cukup nanti keuangan gitu. Makanya sampai dibilang wa kam min amwal yuhawwadu wujuhahum 'anil qiblah bi khaufihim 'anil rizq fi hayatihim. Kata ulama, berapa kali saya menyaksikan ya dan mendengar berapa banyak mayat yang berubah posisinya dari ngadep kiblat jadi sebaliknya karena rasa takut dan tuduhan mereka kepada Allah masalah rezeki ketika mereka masih hidup. Gak percaya yang mereka terhadap Allah tentang atur rezeki. Meninggal masuk ke kuburan ngadep kiblat, ada kejadian harus dibongkar berbalik mayat, dan itu hal yang gak mungkin. Kalau kita tahu orang kubur kan belakangnya pasti ada batunya, yang bikinnya gak jauh ke belakang. Ini muter. Memang gara-gara sebabnya takut masalah rezeki. Itu beda juga. Itu dengan keyakinan. Ada dengan perbuatan apa? Sujud.
ya ke matahari, sujud ke pohon, ibadah, berhala apa segala macam itu dengan perbuatan, ada dengan ucapan. Yang sering gitu nih, banyak nih yang selalu kita bilang, ada yang berani ngomong kayak gini kata, ya ada Betawi juga. Kan memang sholat tuh, sholat tuh sering dari kemarin. Terus sholat tuh, benda, aku sudah cobain kemarin sholat. Sedekah tuh, pahala aku udah banyak, nggak perlu. Jangan. Jadi sholat belum, kau sampai nyuruh gua lu, malaikat Jibril nggak nyuruh gua, enggak deh. Hati tuh begitu tuh, jangan anggap Betawi canda, nggak ada Betawi canda. Kalau ada masalah ucapan-ucapan yang bisa bikin murtad, hati-hati. Tadi bilang kata Imam Abdullah bin Sabir Tahir, pengarang kitab itu kan, berapa banyak karena kita nggak ngaji, nggak punya ilmu, mereka keluar dari Islam. Tapi anehnya kata beliau, jangan kata nganggap murtad, nganggap salahnya kagak. Tadi kita bilang kan, jangan begitu ngomongnya, bahaya tuh, beda, cuma canda doang, masa segitunya ke agama, ya kan begitu. Gara-gara nggak ngaji, yang salah jangan kata dianggap murtad, nganggap salah aja kagak. Kayaknya keselamatan cuma ngaji, baru ya Allah jalla jalaluhu fil jannah. Ya pas pos atau kejadian paling terakhir ketika orang masuk neraka dia disiksa. Kalau masuk surga dapat nikmat, ntar yang paling akhirnya adalah ru'yatullah. Bisa tuh mandang zatnya Allah. Di surga nikmat yang paling besar 3. Bukan masalah makanan, bukan masalah tempat, bukan masalah pasangan. Yang pertama bisa mandang zatnya Allah. Makanya kalau dalam doa rakib itu paling akhir biasanya kalau doa dari para habaib, warzuqna an-nadhara ila wajhika karim. Ya Allah, nanti di surga jangan cuma surga doang, jangan cuma nikmatnya doang, tapi kasih kami kesempatan untuk melihat zatmu yang maha mulia. Itu pertama. Yang kedua, ridho dari Allah. Di surga ada ridho dari Allah juga, iya sama. Nanti udah berjalan berapa tahun di surga, Allah bakal manggil, ya ahlal jannah hal tardun, wahai ahli surga, girang kayak ente sekarang semua di sini. Ahli surga jawab sepakat, girang ya Allah, kita dapat sesuatu yang belum pernah kita dapetin di dunia, nikmatnya masya Allah, masa kita gak girang? Kata Allah, mau nggak yang lebih afdal dari itu? Aman lagi. Ya kita misalnya dia kasih duit 1 juta atau kita punya 1 juta, ada orang ngasih 100 juta, terus nanya girang kan? Ya girang. Dari 1 juta ke 100 juta. Dan misalnya 100 juta dan full banget tuh duit, ditawarin lagi, ada nih yang lebih bagus 100 juta, mau nggak? Emang apa nih mah? Ada yang lebih cakep dari 100 juta ada. Oke. Uhillu alaikum ridwani wa la asqat alaikum abada. Kata Allah, mulai sekarang saya ridho terhadap kalian dan saya gak bakal pernah marah. Kata-kata ridho dari Allah itu, kata ulama, menjadi hal yang paling nikmat di surga, yang kalahin semua nikmat. Karena mereka saat itu masih ketakutan kalau seandainya Allah keluarin habis gitu. Tapi ketika panggilan itu bunyi, selesai. Pokoknya panggilan itu bunyi tuh, panggilan di surga, mulai sekarang saya ridhoi kalian semua dan saya gak bakal pernah murka dan marah. Berarti surga tertutup, gak ada orang lagi masuk surga. Dan neraka juga sama. Ketika panggilan itu di surga bunyi, nanti ada Nabi Yahya. Yahya kan artinya hidupkan. Ya Nabi Yahya bawa kambing. Kambingnya namanya kematian. Jadi hidup sama mati. Disembelih nih kambing di neraka. Maksudnya apa? Habis ini ahli neraka. Gak bakal ada yang mati dan gak bakal ada yang keluar lagi di neraka. Dan begitu habis harapan ahli neraka buat keluar dari neraka. Pintu neraka ditutup, pintu surga ditutup. Selesai, itu terakhir. Nah yang terakhir, nikmat yang ketiga adanya Nabi. Dan itu yang paling yang top 3 itulah. Mandang wajahnya Allah, zatnya Allah, terus dapat ridho dari Allah. Yang ketiga adanya Nabi. Nah bukan yang paling top adalah mereka yang dapat 3 ini bareng sama Nabi. Jadi masuk surga nih, itu bisa setiap hari melihat Allah, enggak? Ada yang cuma pas masuk surga sekali itu melihat Allah, habis itu nggak lihat lagi. Ada yang tiap bulan, ada yang tiap minggu, ada yang tiap hari. Nah tiap hari itu golongan yang Nabi deh. Tiap hari itu dapat ridhonya Allah, melihat Allah tiap hari, dulunya Nabi. Makanya ketika ulama ditanya siblana sifatan jannah, coba dong kasih tahu kita gambaran surga itu indahnya gimana sih? Dia cuma jawab satu, fiha rasulullah. Dalamnya ada Rasul, udah selesai. Ya, makanya kata Habib Ali Habsyi, fi jannati ma sya'tani min wasfiha illa likaunihi bi fiha mukhayyar. Di surga nikmat yang pengen si ampe ini enggak ada yang lain-lain, cuma satu, kekasih saya di situ.
Seandainya Nabi di neraka, saya bilang ke neraka. Kalau seandainya Nabi neraka dan neraka itu kata Habib bagi Habib ini. Kita kan mikirnya, oh tadi surga enak dulu, makan apa aja enak. Tadi surga enak dah, ada minuman aja banyak. Gitu. Kalau mereka enggak, yang cerita tiga itu, yang lihat dari Allah, ya terus apa namanya dapat ridho dari Allah sama ngumpul tiap hari bareng Rasul, dah selesai. Ibaratku nazar ila wajhika tadi. Ya khatimatun fi dzikri baqil wajibi min ma'alam mukallafin min wajibi. Nanti setelah itu syairnya kata beliau sebagai penutup nih dari hal-hal yang wajib kita hafal. Apa Nabi Yudha Muhammadun Qutrusila. Kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu diutus lil alamin rahmatan wa fadila. Diutus ke umat ini, ke alam ini sebagai rahmat dan kasih sayang dan anugerah dari Allah. Rahmatnya Nabi bukan cuma ke orang-orang yang dikenal doang, bukan. Kalau kita mungkin bisa jadi rahmat buat orang-orang yang baik sama kita. Kayak orang baik sering jadi sama kita, kayaknya kita buat dia rahmat banget dah. Dibutuhkan kapan kita ada, diminta tolong kapan kita ada. Tapi kalau buat orang yang kita gak kenal, buat orang yang musuhin kita gimana? Nabi dimusuhin sama bapaknya nih. Nabi dimusuhin sama bapaknya. Pas anaknya mau meninggal, datangnya nama Nabi. Kau masuk Islam tak? Padahal kalau nabinya kita gitu, mana dong? Ya anak musuh lo sekarang, biarin aja biar mati bapaknya ke neraka dah. Kalau kita itu, tapi enggak ada sampai nama Nabi masuk Islam nggak? Islam selamat masuk surga nanti. Waktu anak ke bapaknya boleh nggak? Ada bapaknya silahkan kalau ikut Muhammad. Akhirnya masuk Islam. Gila, tapi alhamdulillah kalau bapaknya nggak dapat, paling nggak anaknya selamat ke surga. Meninggal orang Yahudi, dibawa di hadapan Nabi kan, mau dikuburin. Kata Nabi, Nabi nangis. Nabi nangis. Habis itu ditanya sama sahabat, ya Rasulullah kenapa nangis? Kata Nabi, nafsun tafallatan min diriya ila nar. Saya sedih. Itu nih orang yang dibawa orang Yahudi yang meninggalnya berarti ada satu jiwa yang belum sempat saya usahakan dia masuk surga. Orang Yahudi nih meninggal, Nabi nangis, kenapa? Kasihan, berarti masuk neraka. Punya nggak kita begitu, sifat begitu? Ya, tapi kalau kita marah orang musuh, pahit masuk neraka paling pertama, paling bawah. Itu lo begini, hari bapak aku tagih di dunia, aku tagih di akhirat aja ntar jadi masuk neraka. Lagi kalau sampai ngomong jangan, gue tungguin ntar lihat di pintu neraka, lebaran lo masukin lagi. Kayak nungguin di pintu neraka, lebaran mulai di ngapain janji di neraka? Apa janji di surga? Janji di neraka, gue tungguin di neraka. Masya Allah, pengen banget barengannya. Kayak neraka dia berdua, pusing tersebut berantem lagi ntar. Itu kita itu bilang rahmat kita jauh dari Nabi. Ya Nabi pengen kita mencontohkan sifat rahmat beliau, tapi masih jauh banget kita. Ya kita cuma bisa sama orang yang baik sama kita. Karena sama keluarga yang apa yang kita susah, lagi orang lain. Nah itulah sering-sering baca sifat Nabi gimana, kasih sayang beliau gimana. Ya, biar kita tahu dan bisa nyontoh. Wamin mubtilati sholat, dan diantara hal-hal yang membatalkan sholat yang kemarin terakhir itu al-hadath qabla taslimatil ula. Pokoknya semua hadath, semua ketiban najis basah yang terjadi sebelum salam yang pertama itu membatalkan sholat. Dan kalau udah salam terus dia misalnya pengen kentut lah atau kejatuhan najis, mendingan sholatnya jangan diterusin. Masalahnya salamnya jangan diterusin, cukup salam pertama. Yang kedua jangan, salam kedua nanti jadi batal sholatnya. Waminha, dari antara yang batalkan sholat at-tanah wal duha wal buka wal anim in dhahara bi kulli min dzalika harfan. Dia pernah kita bahas. Keluar dua huruf dari mulut itu bisa membatalkan sholat, meskipun nggak jelas dua huruf itu artinya apa. Apa sebabnya di antara at-tanah ngedehem. Bukan kali kita bilang ngedehem, hati-hati. Kalau ngedehem tanpa sebab, ngedehem tanpa sebab, hati-hati. Bercanda lah, kodein orang, hati-hati. Keluar dua huruf batal. Buat hak, apalagi cerita, apalagi ketawa, jangan ketawa. Senyum batal nggak senyum? Enggak. Senyum nggak batal. Tapi kalau niatnya jadi ikutin orang bercanda di luar, batal juga kan? Kita nggak sengaja nih, namanya otak kita kan, namanya otak kita nih
perasaan kita nih orang-orang yang mulutnya ngomong, kupingnya nggak dengerin orang di samping kan ya. Kita sholat di tempat ramai nih, mulut mah, badan mah sholat, mulut mah baca, kuping kan nyari tuh berita di kanan kiri tuh. Kalau orang lagi ramai, kamu sholat, lagi acara, lagi bukber, lagi enak-enaknya cerita, lagi enak-enaknya gibah gitu misalnya gitu, disuruh sholat, pas sholat juga di situ. Akhirnya sholat mah sholat, kesejadah, kuping mah dengerin orang yang tadi ngomong tuh. Ya ngomong apaan nih, jangan sampai ketinggalan nih, dengerin aja. Akhirnya pas cerita setuju, nggak sengaja dia senyum. Oke, silahkan. Tapi kalau udah diajak bercanda, dia senyum, jangan. Kata ulama dalam salah satu hadis, lemah memang hadisnya, tapi bolehlah kita jadi bahan renungan. Apa yang man adhaqal musalli faqad abkal abal qasid. Orang yang bikin orang yang lagi sholat ketawa secara sengaja, itu hakikatnya lagi bikin Nabi nangis. Nabi ngajarin kita buat ngomongin sholat, biar tahu sholat itu nantinya bisa bawa kita ke surga. Ada umat-umatnya malah justru sholat dibikin candaan, orang lagi sholat malah dibikin ketawa. Jangan gitu. Buka nangis, katanya kalau sholat lagi nangis lagi sholat bagus, tapi jangan keluar suara, jangan. Jangan pakai hadu-hadu, jangan batal jadi entar gitu. Nangis dulu ya, batal jadi jangan pakai hadu, nangis saja batal. Nabi nangis sampai sesedek itu, sesedek nggak masuk huruf di situ. Tapi kalau udah ada ucapan apa segala macam, jangan bagus nangis mulut-mulut nggak apa-apa. Tapi jangan sampai keluar huruf dari mulutnya. 2 huruf nggak boleh. Wal anin atau merintih sakit. Makanya dalam sholat misal, kalau kita punya penyakit yang sakit yang bisa bikin khusyuknya hilang, dibolehin buat duduk. Daripada maksain diri, tahu-tahu kaki Anda lagi sakit banget, Ustaz, kalau diri masih banget, duduk. Ngapain itu ini? Kalau misalnya diri khusyuknya nggak ada, duduk. Apalagi pas diri jadi sakit, duduk aja. Oh jangan Ustaz, bismillah aja diri gitu. Pas lagi sholat bismillahirrahmanirrahim, ya duduk ngapain lu, aduh duduk aja udah. Terus lu malah jadi batal. Orang lakian agama nggak boleh, yang gampang yang boleh dong. Itu nggak perlu nantang, ngapain? Yang paling sering kita bilang ya, boleh berjuang demi agama biar melakukan sesuatu yang lebih bagus posisinya, itu cakapan. Tapi justru jangan malah sampai merusak ibadah kita sendiri. Tadi cakep itu orang cakep banget itu. Kayak contoh dah, kita mau ngasih orang, kita punya minuman 1 gelas nih, ada orang yang lebih aus, boleh nggak kita kasih? Boleh. Nggak kasih boleh nggak? Boleh juga. Karena orang sedekah itu sunnahnya kalau punya kelebihan. Kalau nggak punya kelebihan boleh nggak kasih? Boleh. Tapi kalau sampai kita kasih, pujiannya gede banget. Nggak mau dalam Al-Quran. Yufiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Mereka rela berbagi dengan orang lain meskipun mereka sendiri susah. Kita punya nasi sepiring, potong bagi 2, makan berdua, udah cakep banget itu. Terus kita bisa kasih semuanya, Ustaz. Ada sih aman-aman aja deh, nggak ada penyakit mah, lambung, Anda kasih dia duluan deh, ada ntar belakangan, boleh, bagus banget. Tapi dengan syarat, habis itu kalau seandainya nasi buat dia datangnya telat, dia kelaparan, jangan dimungkin. Lu makan dulu dah, lu gimana nih? Gue santai, masih 2 jam lagi lo nasi yang nanti matangnya. Gampang. Pas makan 2 jam ternyata lapar, belum 2 jam lapar dia, sakit banget perut. Lu ngapain sih? Jangan tuh gara-gara lu kasih orang tuh nasi ya, jangan kayak gara-gara. Makanya agama kasih kita kebebasan. Lu kalau lapar, jangan kasih dia makan duluan. Orang yang tidak punya kelebihan nggak disunahkan sedekah, tapi ada pengen dapat pujian Allah, ya udah kasih. Habis kasih jangan pakai ngomong, jangan. Bete kan jajan, agak. Lu cuma bukan tadi ada. Tadi gua kasih pengemis tuh siang banget, katanya belum makan, gua kasih aja semua dah. Lapar sekarang, kesel juga semua ya, nyesel hilang ya di mana nih. Sama kayak sholat tadi, kalau kaki kita sakit, ada yang sakit, agama boleh duduk ketika khusyuknya hilang. Maksud dalam artian khusyuknya hilang, kalau lo paksa yang sholat diri, nggak bisa khusyuk nih, sakit kanan sakit duduk. Berarti agama udah ngasih keringanan. Tapi Anda pengen sholat sempurna gitu diri, cakep jadikan, ya boleh. Tapi jangan sampai ngelakuin sesuatu yang akhirnya bikin khusyuknya hilang, apalagi ngebatalin sholat dengan suara rintihannya atau segala macam yang keluar 2 huruf dari mulutnya tadi. Ayat harfi harfan, walam yakun maf'ul. Pokoknya kalau udah keluar 2 huruf, meskipun
enggak dimengerti apa artinya, berarti batal. Bihaitu lam yasma' fihi illa harfun wahidun aw lam yadhhar fi ayu harfin. Tapi keluarnya jelas ya, hurufnya kedengarannya jelas dua huruf tadi itu. Hadza in lam yakun maghluban ala amrin bi an ta'ammada dzalik. Ini terjadi kalau seandainya sengaja. Tapi kalau memang nggak ketahanan, bebas. Ya tadi itu udah sakit tengah pengurangan ini, akhirnya dia ngedehem dua huruf keluar, apa karena bukan maunya dia. Tapi selalu kita kasih contoh tuh ngedehem-dehem yang sebenarnya nggak darurat banget. Apalagi tadi kita bilang gitu, yang banyak di antara kita masih kodein anaknya, jadi lagi sholat, anaknya megang make upnya, dikodein apa lagi segala macam gitu. Ya saudaranya memang nanyain kunci motor mana, kayak ngedehemnya dulu, jangan. Dia nggak boleh nih gitu. Tapi kalau seandainya sakit tenggorokan, lagi batuk-batuk banget, Ustaz marah batuknya, kalau batuk udah ngengkel banget dah. Bebas itu bukan kemauan dia soal. Amat terbasuh pada tentunya sholat. Tadi kita bilang ada pun masalah senyum nggak batal kecuali karena bercanda dan mainnya. Pokoknya semua gerakan apapun itu, seringan apapun gerakannya, kalau seandainya niat dia udah main pasti batal. Karena dikir wa doa, nanti pernah kita bahas juga kemarin. Begitu juga masalah dikir dan doa. Kalau niat dikir dan doanya itu negor orang, batal. Jadi Allahu Akbar, bukan takbir. Sunnah nggak dalam sholat? Sunnah. Tapi ketika kita mengucapkan takbir itu sengaja negor orang nih, hati-hati itu. Anaknya berantem, berisik lah, makanya lagi sholat. Akhirnya mau ruku nih, Allahu Akbar. Anaknya dengar, wah kok dia nih? Batal nih. Anak itu nggak boleh tuh. Dzikir, wa doa, mukhatabatan nas, nggak boleh. Termasuk negor masalah baca Quran yang pernah kita bilang kan, jamaah, sholat jamaah. Imamnya muter aja. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Ama adraka mal qari'ah, Al-Qari'ah mal qari'ah. Ama adraka mal qari'ah. Diam, Al-Qari'ah mal qari'ah. Pada berkali-kali imam selama dia masih bisa atau selama berusaha buat baca, makmum nggak berhak bagi ngetin. Mau kata 10 kali. Yasin, Al-Qur'anul Karim. Yasin, Al-Qur'anul Karim. Ya, gendut sih kita, gendut masih itu. Sampai nggak diganti sih suratnya. Masih Yasin, kayak surat Yasin Fadilah jadi Yasin yang banyak. Yasin, Al-Quran, Yasin. Jadi belum berarti, jangan itu baru dia. Berarti dia masih berusaha buat baca sendiri. Kalau dia nanti minta nih buat diingetin. Tapi tadi syarat ngingetinnya itu kita juga harus niat baca. Innaka laminal mursalin ala siratin. Mesti habis itu tapi kalau cuma benar-benar innaka ala siratin, wah nggak boleh. Itu berarti kayak kita bilang ini loh bacaannya gitu atau apa. Nah itu jadi batal kalau gitu. Dikir tadi juga sama. Ada orang ketok-ketok pintu, tok gitu lagi sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kan lagi sholat ya, boleh. Tak boleh itu sama, Allah Akbar juga sama. Kita lagi sholat di ruang tamu ada orang ketok-ketok, Allahu Akbar. Aceng itu masih ketok juga, ada juga Allahu Akbar. Kalau kan juga Allahu Akbar dah. Nah bisa. Zikir yang kita keluarkan niat buat ngasih tahu orang murni ya. Ini harus datang jadi nih murni, cuma memang pengen ngasih tahu orang kita lagi sholat, batal sholatnya. Harus dengan niat juga dalam hati tetap menjaga bahwa ucapan takbir kita emang ucapan sunnah sholat. Bagaimana yurut niat dan juga apa yang apa namanya membatalkan sholat adalah perubahan niat. Perubahan niat apa? Ayat zima alal furuj minas sholat. Jadi ini lagi sholat, terus tiba-tiba teriak lakinya, teriak anaknya, air mateng nih air. Gua batalin dulu apa? Baru niat gitu dong, batal sholatnya berarti. Kalau ada niat dalam hati ya batalin dulu kali ya. Atau digantungin gimana? Lagi sholat. Lu mau ikut gue jalan nggak? Mau. Kapan? 5 menit lagi gue jemput. Lalu diwudu buru-buru dia sholat. Wah bentar lagi dia nyampe nih. Terus gimana kalau dia pas nyampe dia klakson gue masih sholat? Kalau seandainya dia datang gue batalin lah. Dari mulai dia niat udah batal langsung.
Meskipun orang yang belum datang yang belum bilang boleh, kalau datang dia manggil, gue batalin, batal langsung. Ini dua hal yang begini apaan? Masalah sholat atau masalah murtad. Ada orang ngomong nih, gue kalau nggak tahu udah gue deh, gue kalau diuji sama Allah kayak gini lagi kayaknya gue murtad dah. Dari situ murtad langsung. Ada orang berani ngomong gitu, kayaknya gue kalau seandainya gue begini nih, kena lagi begini nih, gue mendingan pindah agama dah. Dari saat itu ngomong udah murtad berarti. Dua hal yang nggak boleh dimainin dalam hati, sholat sama masalah keluar agama tadi nih. Sholat sama, bahkan dari awal dia takdir nih, lo mau sholat, ntar lo boleh dijemput. Ya kalau ntar lo boleh dijemput, gue batalin. Takdirnya nggak salah berarti. Karena niat sholatnya gak kuat. Sedangkan niat sholat itu harus kuat. Beda dengan puasa. Kalau puasa enggak, kalau gue lapar gue batalin, gue batalin enggak. Itu mau lo nantinya begitu. Enggak, puasa enggak. Beda sama sholat sama murtad. Itu dua aja tuh hati-hati. Enggak ngucap pokoknya 2027 murtad enak kayaknya gitu. Bisa gitu. Karena dari sekarang aja mau 2026 udah murtad. Keluar dari sholat, keluar dari agama, hati-hati. Itu kalau digantungin dan diniatkan dalam hati, batal. Nah ini kan kita bahas nih. Kita bahas nih biasanya ntar lewat tuh di otak tuh tiba-tiba murtad gitu. Murtad astagfirullahaladzim, murtad ya gue enggak. Yang begitu enggak. Ingat ya kaidahnya sering pernah kita bilang ada kaidahnya setan selalu menggoda kita di hal yang kita tahu. Setan gak bakal pernah nipu kita dengan ilmu yang kita gak punya. Makanya yang paling banyak godaannya orang paling pintar. Dan maksud banyak godaannya terkadang dibikin, oh lu kan udah pintar, ini mah boleh, lu kan tahu hukumnya jadi gak gampangnya. Nah, sekarang kalau misal kita gak tahu nih sholat subuh boleh 1 rakaat, kira-kira bakal dikerjain apa kagak? Gak bakal, orang kita gak tahu. Tapi ternyata kita tahu ada pendapat ulama yang bilang subuh bisa dikosor. Subuh kosor 1 rakaat, favorit tuh nanti itu udah misal gitu, pasti langsung tuh dikerjain mulu. Kenapa? Udah tahu. Mana ada kita tertipu dengan sesuatu yang kita nggak tahu apa-apa. Pasti setan boleh kita dengan yang kita pas lagi sholat ya, Allahu Akbar, batalin nabi, astagfirullahaladzim, batal gak ya? Dimin. Pokoknya kalau lu keluar dari hati, batalin nah itu baru batal. Kalau tiba-tiba kamu ngeplok gitu kan ada setan tuh, gak usah dipikirin. Dan tiba-tiba iya, kalau tiba-tiba gue pengen murtad gimana? Ya Allah murtad ya? Nggak usah. Nggak ada yang mau syahadatin lo ulang, nggak usah. Nggak. Kalau tiba-tiba hati yang kuat, otak yang kuat, murtad itu baru. Kalau enggak itu namanya khawatir. Beda al-iqrar sama al-khatir. Beda namanya lintasan sama keyakinan. Lintasan tuh yang kita nggak ada pikiran sama sekali, tiba-tiba nongol di otak, itu namanya lintasan dan nggak ada hukumnya. Tapi kalau udah memang kita yang menciptakan gitu, batalin dulu kayaknya mulus nih, batalin batal langsung. Kalau begini mulu kayaknya gue capek nih, silah keluar aja, itu baru murtad. Tapi tiba-tiba nongol, itu nggak ada hukum di situ. Dan terkadang orang banyak kepikiran di situ, apalagi orang-orang yang ketakutan, ya Allah gimana gue murtad dong ini, batal sholat tinggal. Tapi kalau kita nggak jelasin, kalau gitu Ustaz nggak usah jelasin kalau terjadi tipuan setan. Kalau nggak dijelasin malah bisa jatuh sengaja, nggak sengaja. Sering kita bilang itu namanya was-was ya. Was-was itu menjadi tanda kalau kita namanya ngerti ketika belajar. Kalau orang punya sifat was-was, namanya orang ngerti pasti ngaji. Syaratnya satu, jangan diterusin. Syarat mandi wajib apaan? Merata ke seluruh badan. Airnya nih, selama ini akhirnya jelasin nih, rambut semuanya tuh harus kena, kulit kepala tuh kalau bisa terasa adem bagian ini, lipetan ini, pokoknya harus kena air. Oke, siap, paham? Entar harus mandi, kalau dia nggak ngaco mandinya, berarti dia belum paham tuh. Kalau mandinya masih gusar keluar, berarti dia belum paham dari ini. Tapi kalau entar mandinya jadi lama, berarti paham deh orangnya. Mandi udah badan, kayaknya pala masih kurang nih, pala lagi, udah kaki, pala lagi, berarti jadi lemah. Berarti paham tapi itu, tapi jangan diterusin. Tiap hari mandi wajib sejam, ngapain sih motor lu? Jangan dibiasain. Sekali dibikin was-was, oke. Dia kedua ketiga kali jangan. Ingatin ya, niat masalah sholat itu di hati kan ya. Harus tuh pas takbir Allahu Akbar, sebelum bar itu niatnya harus komplit. Kalau dia orang paham, pasti habis ngaji begitu takbirnya kali-kali
Allahu Akbar. Kayaknya belum nih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang masih nih. Allah. Akhirnya imam rakaat ketiga nih masih Allah ya kelar-kelar. Ini paham nih orang nih, ilmunya paham, tapi salahnya diterusin perasaannya, itu salah. Was-was, kata guru kita was-was itu tanda dia ngerti berarti ngajinya. Tapi jangan diterusin, malah rusak ibadah. Dan pernah cerita kan, ada punya teman laki, malah maksud bukan perempuan laki. Kalau kena penyakit was-was, masya Allah. Namplak dikit nih, lepas sendalnya dikit, cuci kaki nggak berhenti. Nginjak depan pakai aspal nih, buat cuci kaki takut najis. Kalau lagi mandi wajib, wah kita ngantri di pesantren 3 orang keluar dari kamar mandi sapi di belum keluar. Kadang udah keluar ngantri lagi, mandi lagi, bayangin aja. Udah keluar mandi lagi kan, makanya dia kurang masih nih. Tapi kalau wudhu sambil dia jangan, dia wudhu ke yang lepek. Wah semuanya dibahas, bahas muka balik kanan, balik muka lagi, kepala wah belum dah. Kenapa memang was-wasnya diturutin. Makanya hati-hati. Nah itu tadi makanya kita kasih contohnya di mana? Contohnya kata Nabi masalah kentut lagi sholat kan ya. Kata Nabi, menghilangin was-was, jangan sampai keluar dari sholat kalau kita ngerasa kentut, kecuali nyium aromanya atau dengar suaranya. Karena memang dia ini benar keluar sholat tuh benar, bukan cuma karena was-was. Kayaknya ada yang keluar nih, jangan begitu, jangan. Karena Nabi boleh lo keluar sholat merasa batal, syaratnya 2, yakin entah itu suara atau aroma. Tapi ada yang nggak suara, nggak ada aroma, belasnya jelas ya batal namanya. Ada sih, ada yang nggak ada suara, ada aromanya enggak, tapi dorongan angin kencang gitu batal namanya, sampai aja. Yang penting keluarnya jelas. Karena memang Nabi tahu ada setan yang berusaha menggoda batalnya sholat kita lewat perasaan batal sholatnya tadi. Itu yang hati-hati. Tuh, jangan maksudnya bedain antara perasaan sama atau apa yang lintasan sama keyakinan. Itu yang batal yang keyakinan, yang lintasan enggak. Allah. Kalau sendawa gimana Ustaz? Sendawanya sengaja nggak? Ada yang sengaja. Maksudnya digerak-gerakin tenggorokannya segala macam, dia akhirnya jadi sendawa yang begini jangan. Tapi kalau tiba-tiba aja gitu, ada kan ya orang-orang tuh yang kayak sendawanya udah kayak bel gitu, ada urutannya gitu, 5 menit dia tahap gitu. Itu beda urusan itu, nggak apa-apa. Tapi bisa lu bikin kalau kayak kita lagi kayak ngerasa nyangkut nih di dada di sini, itu bisa kita bikinin sendawa yang begini, nanti bisa batal jadinya. Karena tadi dibilang kan yang nggak boleh itu kalau sengaja gitu. Kalau kita mau mandi wajib dari haidnya atau junub perlu wudu nggak wudu itu sunnah. Jadi sunnahkan orang kalau mau mandi wajib wudu terlebih dahulu. Wudunya kayak gimana Ustaz? Sama, niatnya apa? Sama, angkat hadas kecil sama. Habis itu baru mandi. Tapi kalau mau langsung mandi aja boleh aja tanpa harus wudu. Kalau ada yang minta tolong istikharah lewat Ustaz, bisa nggak bisa kayak mana nggak mau bikin kerjaan baru, kita satu minta semajelis lagi nggak ada. Istikharah banyak, istikharah gini, istikharah itu intinya memang sih istikharah yang paling aman itu minta tolong sama orang. Kenapa yang ngerasa aman? Yang ketika memang kita hatinya udah nggak ngerasa imbang, istikharah nggak bakal bisa dijalanin. Ketika paling pertama sebabnya adalah hatinya udah condong kepada sesuatu. Ada 2 Ustaz nih, laki yang datang sama saya. Ya, dua-duanya anak mandi. Yang satu baik banget nih Ustaz nih, yang satu si aneh nggak tahu gitu. Ada si orang enggak, istiqoroh udah nggak mempan tuh. Nilai itu udah nggak sama nih, udah baik banget nih Ustaz nih, soleh banget. Yang satu aneh nggak tahu, itu udah nggak imbang. Terus pasti minggir dia, dipilih dia Ustaz, datang cakep, kalau nggak sem-sem. Bukan istiqoroh itu namanya. Minta sama orang yang nggak kenal dia sama sekali. Dua-dua ini itu baru mau, tapi nggak usah pakai apa, nggak usah pakai mimpi, pakai Quran, pakai diwan hadat, sama aja. Saya nggak, guru kita dan Habib Hamid tuh bilang cerita waktu kita lagi podcast itu di program masalah, dia bilang gitu. Beliau bilang ke salah satu kutipan beliau di sini gitu, nggak bisa istikharah kalau udah contoh. Ada orang mimpi istikharah disuruh sama gurunya, dia udah condong kepada satu orang. Kata gurunya gimana hasilnya? Ini guru hasilnya yang satu ini kelihatannya biasa, yang satunya kelihatannya agak hitam.
agak gerimis itu agak gelap kelihatannya gitu. Oh berarti ambil yang terang, kata gurunya. Enggak sih, yang gelap tapi masih manis-manis dikit gitu-gitunya. Nah, enggak benar emang udah dasarnya enggak istiqomah lu namanya gitu. Enggak, ini enggak bisa nih. Makanya ada akhirnya para ulama kita, para guru kita ngajarin minta istiqomah kepada ulama. Jelasin ke mereka, ini ada 2 orang yang datang, ciri-cirinya gini segala macam, saya pilih yang mana. Udah itu mereka ketika doa mereka nggak tahu yang baik yang mana kan. Mereka nggak tahu apakah ada yang lebih menonjol sisi dari satu orang apa enggak, mereka nggak tahu. Nah itu yang bisa imbang istiqomahnya. Makanya jangan pernah istiqomah kalau udah nggak imbang di hati kita, nggak bakal umpan istiqomah. Jadi sekali lagi berarti benar dong Ustaz, bisa minta istiqomah lewat seorang ustaz atau seorang ulama bisa, tapi jangan kali jangan. Karena mau mimpi yang lain aja, nggak mau mimpi urusan itu jangan gitu. Ibadah belum tentu dapat pahala kalau nggak khusyuk dan nggak sah, benar. Tapi kalau maksiat, Ustaz pernah bilang nggak pakai rukun-rukun lagi, nggak pakai syarat lagi, pasti jadi dosa. Nggak ada syarat nyolong mangga biar jadi dosa, harus manis, harus makan rame-rame, nggak ada. Jangan lo ngambil mangga ke orang ikhlas nggak ikhlas, manis nggak manis, dosa-dosa. Tapi kalau ibadah nggak, ibadah harus benar fikih. Habis benar fikihnya, benar ikhlasnya. Habis benar ikhlasnya, nggak boleh ngerasa sombong yang lebih baik dari orang lain. Ini baru jadi pahala. Kalau enggak. Berarti kalau gitu ibadahnya kita enggak khusyuk tadi sia-sia dong Ustaz. Enggak sia-sia. Paling enggak ente enggak ngutang di akhirat karena dianggap enggak ngelakuin sholat. Paling enggak sholat ente checklistnya udah tuh. Ente nih, zuhur. Udah zuhur, sholat udah diceklis sama malaikat. Ngutang enggak berarti? Enggak. Berarti kalau gitu kita masuk surga gimana? Kalau ente enggak punya dosa sama sekali, masih bisa masuk surga. Jadi ibadahnya nggak dapat pahala, tapi nggak punya dosa sama sekali. Ini masih ada kemungkinan masuk surga. Tapi ketika ibadah itu nggak berpahala, dosa yang numpuk, ini dia jadi sia-sia. Akhirnya kalah sama dosanya. Kalau gitu sulit banget untuk saat itu. Makanya Nabi bilang kan, ala sil'atullahi hiyal jannah. Hadiah dari Allah itu mahal. Apa hadiahnya surga? Nggak bisa dapat dengan ibadah semaunya, nggak bisa. Orang musyrik termasuk orang Islam nggak? Kalau orang musyrik masih bisa jadi dia seorang muslim. Karena namanya musyrik itu bukan keluar dari Islam dan nggak percaya Allah, tapi dia percaya ada kekuatan selain Allah. Tapi kalau kafir berarti menolak ketuhanan itu Allah, beda. Tapi dua-duanya akan juga sama itu. Anak saya bisa lihat hal yang gaib-gaib Ustaz. Seketika dia melihat pohon kelapa ada pocongnya gitu. Jadi dia tanya kenapa ada pocong, kenapa ada itu pocong, dari mana asalnya, di mana ya? Intinya mereka dengan apapun bentuknya nggak jauh dari 3, nggak jin, iblis, ya setan. Dan mereka memang dikasih kemampuan sama Allah dengan berbagai macam bentuknya. Dan Anda sampai sekarang masih ngambil mindset di otak Anda, itu tergantung otak kita dia mau gambarin apaan. Mereka timbul hanya untuk menakuti kita dengan gambaran yang kita takutin. Kalau Dracula di Eropa ditakutin kan ya? Kalau di kita kan kagak, dibilang gampang malah pakai jas. Makanya kalau kita gambarin setan dan Dracula nggak takut kita. Terus setan kamu nongol di bol kelapa, Dracula gitu nggak ada. Malah kita bilang siapa ya orang pakai jas di bol kelapa? Nggak bakal. Akhirnya nongol jadi pocong, karena kita lihat serem. Dan kita nggak pernah kan ya gambarin pocong manis gitu, nggak pernah nih. Ada pocongnya tapi cakep gitu. Ya ganteng gitu ya, cakep, ya pakai make up, nggak pernah. Karena di otak kita gambar ini pocong itu dasar hitam berdarah, ya mereka ya begitu. Nah, tujuan mereka bukan buat mau ngapain, buat tampil gitu, enggak, menakutin kita biar akhirnya jadi nggak ibadah. Yang tadinya mau subuh keluar rumah jadi nggak keluar, mau tahajud apa? Ada yang aminin lagi nih. Ini apa bagus, amin kan ya. Bukan cuma manusia, waladhdallin, amin, bilang cakep-cakep, biar masuk surga jadinya gitu. Cuma karena kita diaminin jadi takut kan jadi nggak sholat ya. Padahal kan berarti kan dibantuin doanya ya. Itu lagi doanya sekarang Al-Fatihah, waladhdallin, amin. Kan berarti kita nyari amin ya. Kita diaminin oleh setan kita dapat. Mereka dibantuin jadi aminin, tapi kita takut. Makanya mereka nongol dengan suara aminnya. Ya intinya mereka nongol cuma buat takut-takutin kita. Akhirnya ketika anak kita lihat, kita jadi sibuk nenangin dia apa segala. Intinya di situ doang. Allah alam. Tapi dari mereka yang paham masalah gini ya, sebenarnya
mereka juga ketika terlihat itu bikin mereka sial. Maksudnya sesuatu yang sial bagi setan itu juga ketika kita melihat mereka. Bukan kita doang yang sial, mereka juga sial. Karena ketika mereka terlihat energi mereka habis. Makanya kata guru aneh gitu, kenapa kita kadang melihat, mohon maaf ya, melihat setan itu yang mohon maaf matanya satu jatuh, mukanya nggak benar, ada tanduknya. Kalau kata guru aneh salah satu, mereka itu sebenarnya kalaupun pengen nongol, nongolnya sempurna kayak manusia. Karena itu lebih bisa bikin menyesatkan daripada nakutin. Misalnya ada jin, setan nongol kayak ada persis begini. Persis bilang, ini mau kemana? Mau ngaji, pengajian libur. Saya pulang ini nggak ngaji. Tapi kalau melihat aslinya muka serem, itu masih ada kemungkinan kabur ke belakang, bisa jadi kabur ke depan. Kabur ke belakang pula, kabur ke depan ke majlis itu bisa lebih kan dia. Tapi kalau nongolnya kayak ada yang murni, mau ngapain? Pada sholat Ustaz, liburan aja di sini mau ngapain? Oh udah selesai. Makanya orang-orang dulu ketika perang, mereka kedatangan jin yang bahkan beberapa perang terjadi antara Nabi dan kaum musyrikin, penyebabnya siapa? Jin yang di tengah-tengah mereka yang menyemangati mereka kayak orang. Habis perang mereka kabur hilang. Justru itu yang paling kuat kata Quran ini. Itu yang paling kuat dari mereka itu yang bisa menyerupai kita murni kayak manusia, akhirnya dia sesat. Tapi kalau yang serem-serem itu enggak, malah itu malah mereka lagi capek, pengen sempurna matanya jatuh gitu, pengen sempurna malah timbul tanduk. Itu malah enggak kuat mereka gitu. Cuma yang membuat kita lebih seremnya begitu daripada yang benar sempurna nomornya. Hasil tadi kita bilang jelasin ke anak-anak kita itu siapa ya setan, ya udah nggak usah dipikirin tuh apa namanya makhluk, dengan ucapan yang masuk akal ke anak-anak kita lah. Lagi ada di fase takut kehilangan buat hadir majlis, dekat sama teman-teman yang di majlis harus gimana? Ya mantu dia. Makanya kata Al-Imam Hasan Al-Basri bilang itu kan ya, malin-malin ya, bentar lupa kata mereka bagus kok. Intinya cari teman. Kata tawassul ashab itu masaib al-wafi misbahul mudhi qad la tudrikuhu illa adlamat di dunia. Kata Imam Al-Basri, sering-sering dekat duduk-duduk sama teman-teman baik kita, teman-teman majlis, gak punya kenalan. Makanya kata Nabi, al-mu'min alifun maklum. Sifat mukmin sejati itu gampang ngedeketin orang dan gampang dideketin orang. Kalau orang mau kenalan nih, orang nggak pernah ngerasa sama dia, gue pengen deket sama dia, dulu kayak bete, lo kan temu aja dah. Jutek, gimana boleh ngobrol nih? Enggak, mukmin sejati nggak begitu. Orang deketin gampang. Maksudnya cewek sama cewek ya, jangan cowok lagi jangan nih. Ada cowok mau WhatsApp dikit dijawab. Kenapa cowok WhatsApp dijawab? Maka ada Ustaz kita harus terbuka, bukan begitu. Ini masalah kebaikan nih, masalah kebaikan. Orang ada panitia masjid maulid tabligh akbar, ente sama dia, aduh bicara sama dia dah, nggak enak Ustaz sama dia, susah ngobrol nih. Nah ini dia makanya kata Nabi al-mu'min itu alifun ma'luf, gampang dideketin, gampang ngedeketin. Kamu kenapa gak deketin dia? Gak apa-apa. Kalau kenal kan jadi pas mandis enak ada temennya. Itu yang dideketin juga sama. Ketika ada orang dia tahu nih ngerasa berusaha deketin, nyari kenalan, terbuka. Jangan kamu dia malas enggak begitu. Itu. Ya, makanya kata beliau faswahibul wafi, orang-orang baik itu bagaikan teman-teman baik itu bagaikan lampu penerang yang ente gak bakal sadar itu orang yang ente butuhin ketika ente berhadapan sama dunia. Udah berhadapan sama dunia nih, udah capek, udah kayak kok duit mulu, kerja mulu, kangen teman majlis, baru tuh, iya, Ulan nih kemarin yang suka ngajakin, Ulan nih yang suka ingetin, Pak, udah inget. Makanya kata beliau sering-sering hubungan, datang, chattingan, minta ingetin, kalau ngaji ingetin ya, kalau ngaji ajakin aneh ya, suka lupa, hari Sabtu suka lupa, malam Rabu suka lupa, malam Minggu minta ingetin. Jangan ketika diingetin malah diblokir temennya, jangan. Mau yang ini dia nih, ngajak ngaji mulu. Dah, mau blokir aja dah. Mau hide status dari dia dah. Gak boleh lihat status gue dikit di komen. Jangan lupa besok ngaji ya. Ada, gue hide aja dah. Jangan, kebalikan malah. Ya harusnya kita cari yang begitu gitu. Dan nantinya buat aneh harus dikembangkan diri kita. Jangan hijrah itu salah satu komponen dan satu sifat atau hal terpenting buat dukung kita hijrah itu teman. Tapi lama-lama naikin tingkatan hijrahnya. Jangan karena teman mulu, jangan. Bagus banget, ente bisa ngaji karena apa? Karena teman, cakep banget, teman ente cakep dan ente bagus bisa diajak ngaji. Tapi kalau permasalahan kalau pas teman ente nggak ngaji gimana?
Ini nggak dosa, minggu depan aja dah. Barang dia nggak enak kalau hari ini dia. Jadi lama kelamaan yang awalnya teman itu mewakili hijrah, nanti jadi pertanyaan hijrah lu karena Allah apa karena teman? Kok berhenti langkahnya pas temannya kagak? Ini kok selesai ngaji ketika temannya sakit atau halangan? Karena memang apa ustadznya berhenti juga ketika temannya ngaji kan enggak? Pengajian ada. Makanya bagus cari teman, cari itu komponen besar kuat banget buat kita bertahan istiqomah, teman yang baik. Tapi tadi lurusin lagi yang kita jangan cuma karena teman dulu, jangan akhirnya terbanyak berhenti kita gara-gara manusia. Soalnya kalau Ustaz kadang pengen kerja tapi takut sibuk yang akhirnya kehilangan ibadah. Dan pertanyaan pertama selalu ada bilang kerja itu wajib nggak? Kalau kerja ini memang menunjang sesuatu yang wajib kerjakan, oke. Terus kalau dibilang takut kehilangan ibadah, enggak, ini tergantung semangat. Yang pertama ya cari kerjanya yang nggak ganggu ibadah dan ngaji. Misalnya office awal Senin Jumat, pulang sore, malam bisa ngaji, Sabtu Minggu bisa ngaji. Habis itu, tapi kan capek harus dia. Capeknya ini nih yang perlu dilawan. Ente pengen dunia, pengen akhirat. Kalau pengen akhirat, tapi kan kita harus butuh dunia. Ustadznya itu dia, berarti dunianya jangan ngalangin akhiratnya. Kan tadi awalnya katanya kerja biar akhiratnya gampang, kok ketika kerja sekarang jadi alasannya capek dan sakit mulu, kenapa? Datang ke majlis, datang ziarah, datang ke batu kali kabar, doain dalam hati, Allah mudah-mudahan dapat kerja, dapat isi, dapat kerja. Lalu gimana? Niatnya katanya nyari kerja buat makin gampang akhiratnya, biar bisa punya ongkos buat pengajian, kan bisa ngasih orang tua, jadi bisa ngaji. Terus ketika dapat kenapa kalah? Capeknya sekarang, berarti kemana niatnya kemarin? Ya gimana caranya biar bisa terus istiqomah walaupun udah kerja? Tadi cuma mikirin akhirat kita gimana? Orang-orang yang bisa kerja terus masih bisa ngaji, pikirannya satu, gue udah kerja nih, udah cari dunianya, akhirat gue gimana sekarang? Kalau pikiran gini hilang ya nggak bakal bisa. Boleh kan kita cari kerja mikirin dunia kan nih. Nah sekarang pikirin akhirat, dunia kan udah nih, akhiratnya gimana nih? Lucu kan? Kemarin udah akhirat mulu, pengen dunia karena kalau dunianya keganggu, akhiratnya takut keganggu. Carilah dunianya, malah hilang akhiratnya. Lucu namanya. Kenapa Nabi Yahya bawa kambing? Itu dia emang hadisnya dari Nabi kayak gitu, digambarnya dengan kambing. Ya Allah alam kenapa pemilihannya kambing bukan sapi atau onta gitu. Allah. Kalau dia yang lebih 4 kali 5 kali karena batuk, tadi kita bilang batuk tuh nggak termasuk kan? Boleh, karena memang bukan dia mau. Hukum dengan sengaja ninggalin sholat Jumat tanpa uzur, apa hukumnya? Minal kabair, dari dosa termasuk dosa besar. Ninggalin Jumat 1 kali tanpa uzur, bukan 3 kali, bukan 1 kali ninggalin Jumat tanpa uzur termasuk dosa besar. 3 kali ninggalin Jumat tanpa uzur, ada yang bilang berturut-turut 3 kalinya mudah dicap di hadapan Allah seorang munafik yang gak bakal lepas sifat munafik. Jadi bukan tunggu 3 kali berdosa besar, enggak, 3 kali itu jadi orang munafik di mata Allah. Kalau sekali berdosa besar, ninggalin Jumat tanpa uzur nggak bisa. Kalau seandainya istikharah, jawabannya itu dari mana? Kadang dari mimpi itu. Tapi biasanya guru-guru kita nganjurin jangan sekali, jangan. Istikharah mau kerja yang A atau yang B, dua-duanya masih imbang dalam hati, istikharah bismillah. Lewat mana? Kadang-kadang jawabannya lewat mimpi. Mimpinya gimana? Itu dia kelihatan gambarannya lebih bagus yang mana buat diambil. Itu satu. Yang kedua tadi jangan sekali, jangan. Minimal 3 kali dapat mimpinya itu terus, insya Allah tuh baik. Yang kedua, terkadang bukan selalu dari mimpi, tadi dari mana Allah jalankan, berikan kemudahan jalannya ke arah mana. Karena kan doa istighfar gitu kan, ya Allah, mana yang lebih baik buat saya dari agamanya, dunianya, akhiratnya, apa segala macam, mudahin. Yang nggak baik, susahin lah, jauhin dari saya. Berarti itu dia, kan nggak harus mimpi, tapi nanti gimana Allah ngasih jalan ke arah mana yang baiknya. Oh tiap hari denger nih, guru nasihatin ke sini, orang tua nasihatin ke sini, teman-teman nyaranin ke sini. Oh mungkin emang begitu kali. Ya dari nasihat mereka bikin saya yakin, pertimbangan mereka bikin saya yakin, mungkin ini jalannya. Itu dia. Enggak harus lewat mimpi. Kalau situasi lagi beda pendapat dan pikiran dengan orang tua, lagi debat nih, akhirnya blokir kontak WA sementara.
demi kebaikan, dosa karena pasti akan disebut durhaka. Disebut durhakanya gimana nih? Maksudnya nih, maksudnya dengan ente nggak blokir itu jadi durhaka, sampai pas blokir jadi durhaka. Karena kalau saya nggak blokir, saya ngechat terus, jangan dijawab. Makanya mendingan saya blokir, lo tambah ngamuk. Sampai aja kita lagi marah-marah ditinggal berarti. Kalau nggak blokir, jangan blokir. Kalau misalnya nggak, apa mau diblokir? Nggak usah dijawab aja cukup. Karena kita ngedebatin dari awal kita tanya kenapa harus didebatin. Padahal kalau itu sesuatu yang bagus dan wajib, nggak ada pilihan buat itu kecuali ngikutin. Dan ketika itu adalah hal yang kurang bagus dan itu nggak bisa ngelakuinnya, itu nggak perlu turutin. Misal gitu. Termasuk yang nggak wajib untuk diturutin adalah menikah dengan calon yang kita nggak tahu sebabnya kemana. Misalnya tuh gambarannya gimana? Wajib nggak kita turutin bakti orang tua nikah sama dia? Enggak. Ente turutin jadi nilai pahala berbakti. Tapi kalau kita nolak, boleh nggak? Boleh. Enggak, ini orang saya kenal kurang bagus mainnya segala macam gitu. Terus orang tuanya bilang durhaka kamu. Enggak, itu nggak durhaka. Karena memang kita nggak menuruti di hal yang wajib diturutin. Nggak durhaka, tapi nggak jadi berbakti gitu. Jadi yang kita paham itu gambarannya ada perkara-perkara yang kalau kita lakuin itu namanya berbakti, ada yang kalau kita nggak lakuin nggak durhaka, tapi juga berbakti. Nah, hal yang kedua ini nih yang nggak wajib. Yang Sayyidina Umar pernah nggak suka sama menantunya. Itu ngomong ke Nabi, menantu saya ini anaknya Abdullah, saya nggak demen dah. Perempuan itu gini, saya suruh talak kalau. Gimana Sayyidina Abdullah sama Nabi? Nanti kalau inti talakin itu tidak anak berbakti, kalau nggak apa-apa. Kalau seandainya semua perkataan orang tua harus dibilang iya, saya wajib dia talak. Tapi udah bilang enggak. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Jadi emang ada hal-hal yang ketika orang tua ngomong itu nggak perlu diturutin. Terus ngapain kita debatin? Makanya kalau hal itu nggak wajib, nggak usah didebatin. Kalau hal itu wajib, kita harus ikutin, nggak usah didebatin. Tapi kalau itu nggak wajib diturutin, nggak usah didebatin. Iyain aja udah. Tapi kalau nggak dilakuin, terus ngomong Ustaz, nggak apa-apa aja kalau orang tua kita terus ngomong terus diem. Repotan aja kalau orang tua kita nggak bisa ngomong kan, udah iyain aja. Dan memang udah dalam Al-Quran juga Allah bilang makin tua seseorang itu bakal makin kayak anak kecil, biarin aja udah. Dan terkadang ujian orang gak harus dari luar, dari dalam. Punya orang tua yang Masya Allah, kalau minta, kalau lutut, Masya Allah lah. Anaknya menjadi malaikat. Agamanya bagus, dunianya bagus, kerjaannya bagus, rajinnya bagus, semuanya harus bagus. Ujian kita di situ berarti. Ada yang orang tuanya ada lakinya. Ya, ada yang lakinya orang tuanya mana anaknya. Ya, orang tuanya anaknya, mertuanya enak nih, semuanya enak, tetangganya udah enak. Al-haya la tastaqir li ahad. Namanya kehidupan tuh gak bakal enak. Mungkin ujian kita di situ, diblokir jangan. Awalnya lebih malah dosa di sini. Mendingan dibuka, nggak usah dijawab. Itu lebih baik daripada diblokir. Soalnya kalau kita buka bakalan jadi terus berdosa. Berdosa kenapa? Ya, aneh juga jawabin mulu. Nah itu dia. Berarti penyakitnya di situ. Jangan dijawab. Udah diemin aja. Udah ngomong apa? Iya maaf, udah selesai. Iya maaf, udah gitu. Emosi kita yang perlu kita atur, yang kayaknya nggak bisa ngomong maaf bahkan ke orang tua. Ya nggak bisa ngalah ngomong bahkan ke orang tua. Ini penyakit kita berarti. Enggak, itu kalau orang tua lagi marah dia aja. Udah nggak bisa saat begitu. Nah ini dia. Kenapa? Imam Ghazali itu bilang orang tua lagi marah kita ngelirik tajam aja. Kamu nih ya heran dah kalau di rumah gerak tapi kita jangan tidur aja. Kesal dia nih, nggak ngomong tapi ngelirik kayak tajam gitu. Imam Ghazali itu orang tua itu yang lihat tidak durhaka itu. Nyakitin meskipun dengan mata. Ayo jangan debat. Ini pertanyaannya, omongan yang dibilang kita berdebat. Kenapa harus debat coba? Hal apa yang bikin kita berdebat nanti kita bilang? Ya jangan pakai debat. Dari awalnya jangan pakai debat. Apalagi sampai blokir jangan. Orang tua itu paling gampang menuju surga. Tapi kalau mau jaga baik-baik. Kalau nggak mau silahkan. Allahu a'lam. Al-Fatihah.